Selamat datang di kelas pengantar bisnis. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua di sini hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi produk dan distribusi, di mana pada materi ini akan terbagi menjadi 6 yaitu: pertama yaitu strategi produk, kedua siklus hidup produk, ketiga identifikasi produk, keempat strategi distribusi, kelima wholesaling and retailing, keenam keputusan pemilihan saluran distribusi dan logistik. Strategi produk. Produk adalah sekumpulan atribut fisik, layanan, dan simbolik yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan keinginan pembeli. Hal yang termasuk dalam definisi luas ini adalah pertimbangan desain kemasan, nama merek, jaminan, dan citra produk. Orang tidak membeli barang, misalnya, seperempat, mata bor, mereka membeli apa yang dapat diberikan oleh barang tersebut, misalnya, seperempat, lubang. Mengklasifikasikan barang dan jasa. Produk dapat dikategorikan secara luas sebagai produk konsumen atau produk bisnis tergantung pada siapa yang membelinya dan alasan pembeliannya apa. Mengklasifikasikan barang dan jasa konsumen. Mengklasifikasikan barang bisnis. Mengklasifikasikan layanan. Perusahaan mengklasifikasikan berdasarkan cara pelanggan menggunakannya serta karakteristik dasarnya. Modal atau beban. Instalasi. Peralatan aksesori. Bagian komponen dan bahan. Bahan baku. Persediaan. Mengklasifikasikan layanan. Seperti barang berwujud, jasa dapat dibedakan berdasarkan pembelinya dan cara mereka menggunakan produk tersebut. Layanan juga dapat berupa produk kenyamanan, belanja, atau produk khusus tergantung pada pola pembelian konsumen. Implikasi strategi pemasaran. Mengklasifikasikan produk adalah alat yang berguna dalam mengembangkan strategi pemasaran. Setelah mengklasifikasikan suatu barang sebagai produk belanja, pemasar segera memperoleh gambaran tentang kebutuhan promosi, harga, dan distribusinya. Lini produk dan bauran produk. Lini produk adalah kelompok produk terkait yang secara fisik serupa atau ditujukan untuk pasar yang sama. Produk campuran adalah berbagai macam lini produk dan penawaran individual perusahaan. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk. 4 tahapan dasar yang dilalui produk yang sukses. Introduction, growth, maturity, decline. Tahapan siklus hidup produk. Introduction. Perusahaan berupaya membangun permintaan terhadap penawaran barunya. Kampanye promosi berkonsentrasi pada fitur, kegunaan, dan manfaat. Kerugian finansial sering terjadi karena rendahnya penjualan awal dan biaya promosi yang besar. Growth. Penjualan meningkat dengan cepat. Perusahaan biasanya mulai merealisasikan keuntungan karena volume penjualan yang lebih tinggi. Upaya pemasaran terus fokus pada membangun produk di pasar dan membangun kesadaran merek. Kemudian pada tahap pertumbuhan, strateginya beralih ke membangun loyalitas. Pengeluaran tambahan untuk adaptasi produk, promosi dan distribusi, serta harga yang lebih rendah mungkin diperlukan. Maturity. Penjualan industri terus tumbuh, namun pada akhirnya mencapai titik tertinggi. Perusahaan menekankan segmentasi pasar seringkali mengakibatkan kelebihan pasokan produk. Persaingan semakin ketat, dan keuntungan mulai menurun. Beberapa perusahaan menurunkan harga dan atau mengeluarkan banyak uang untuk promosi. Decline. Inovasi atau pergeseran preferensi konsumen menyebabkan penurunan penjualan industri secara mutlak. Industri secara keseluruhan tidak menghasilkan keuntungan, meskipun beberapa perusahaan dapat mencapai kesejahteraan. Harga cenderung stabil jika segmen pasar yang loyal terus membeli produk tersebut. Jika perusahaan menjual kepada konsumen yang loyal, mereka dapat melewatkan sebagian besar iklan yang biasa mereka gunakan. Implikasi strategi pemasaran terhadap siklus hidup produk.
Konsep siklus hidup produk adalah alat manajemen yang sangat berharga untuk merancang strategi pemasaran pada tahapan siklus hidup yang berbeda. Tahapan pengembangan produk baru. Produk baru adalah sumber kehidupan bagi organisasi manapun. Perusahaan harus menambahkan produk baru secara berkala untuk menjamin kemakmuran yang berkelanjutan. Menghasilkan ide produk baru. Ide produk baru datang dari berbagai sumber antara lain pelanggan, pemasok, karyawan, ilmuwan penelitian, peneliti pemasaran, penemu luar, produk pesaing, penyaringan. Pemasar mengevaluasi potensi komersial ide. Daftar periksa standar pengembangan dapat membantu pada tahap ini. Tahap ini seringkali melibatkan perwakilan dari bidang fungsional yang berbeda. Analisis bisnis pengembangan konsep. Evaluasi apakah ide tersebut sesuai dengan produk, distribusi, dan sumber daya promosi perusahaan. Pemasar juga menilai potensi penjualan, keuntungan, tingkat pertumbuhan, dan kekuatan kompetitif. Pengembangan produk. Mengubah ide menjadi produk fisik. Membutuhkan interaksi antara insinyur pengembangan dan pemasar. Prototipe mungkin mengalami banyak modifikasi. Uji pemasaran. Uji coba pengenalan produk baru, didukung oleh kampanye pemasaran yang lengkap, ke wilayah terpilih dengan populasi khas dari total pasar. Beberapa perusahaan melewatkan tahap ini dan langsung beralih ke komersialisasi skala penuh. Komersialisasi. Pada tahap ini, perusahaan menawarkan produk barunya di pasar umum. Perusahaan menetapkan program pemasaran, fasilitas produksi, dan memperkenalkan tenaga penjualan, perantara, dan pelanggan potensial dengan produk baru. Identifikasi produk. Merek adalah nama, tanda istilah, simbol, desain, atau kombinasi apapun yang mengidentifikasi produk suatu perusahaan dan membedakannya dari penawaran pesaing. Nama merek adalah bagian dari suatu merek yang terdiri dari kata-kata atau huruf-huruf yang membentuk nama yang mengidentifikasi dan membedakan suatu penawaran dari penawaran pesaing. Merek dagang adalah merek dengan perlindungan hukum terhadap penggunaan oleh perusahaan lain, dapat mencakup desain gambar, slogan, elemen kemasan, dan fitur produk. Memilih nama merek yang efektif. Harus mengkomunikasikan gambar produk yang sesuai. Harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Lebih baik jika pendek. Harus menarik perhatian. Kategori merek. Merek pabrikan atau nasional. Merek pribadi atau toko. Merek keluarga. Merek individu. Loyalitas merek dan ekuitas merek. Loyalitas merek. Pengakuan merek. Preferensi merek. Desakan merek. Ekuitas merek. Strategi distribusi. Saluran distribusi adalah jalur yang dilalui produk dan kepemilikan sah atas produk tersebut mengalir dari produsen ke konsumen atau pengguna bisnis. Distribusi fisik adalah pergerakan produk secara aktual dari produsen ke konsumen atau pengguna bisnis. Saluran distribusi. Alternatif saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang yang diproduksi kepada konsumen atau pemakai industri. Adapun lembaga-lembaga yang ikut mengambil bagian dalam penyaluran barang, yaitu produsen, perantara dan konsumen akhir atau pemakai industri. Distribusi langsung. Sarana terpendek dan paling sederhana untuk menghubungkan produsen dan pelanggan. Menguntungkan bila memasarkan barang yang relatif mahal dan kompleks yang memerlukan demonstrasi. Saluran distribusi menggunakan perantara pemasaran. Mengurangi transaksi melalui perantara pemasaran. Sebagai gambar 10, 6 menunjukkan, jika 4 produsen masing-masing menjual langsung ke 4 konsumen, hal ini memerlukan 16 transaksi terpisah. Menambahkan perantara pemasaran, seperti pengecer, ke bursa akan mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan menjadi 8. Saluran distribusi menggunakan perantara pemasaran.
Pengecer adalah anggota saluran yang menjual barang dan jasa kepada individu untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Perantara grosir adalah anggota saluran yang menjual barang terutama ke pengecer, pedagang grosir lain, atau pengguna bisnis. 6. Wholesaling and retailing. Grosir, wholesaler, adalah anggota saluran distribusi yang menjual terutama ke pengecer, pedagang grosir lain, atau pengguna bisnis. Jual barang dan jasa kepada individu untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali. Grosir. Perantara grosir milik produsen meliputi dua jenis utama perantara grosir milik produsen, yaitu cabang penjualan, kantor penjualan. Perantara grosir independen diklasifikasikan sebagai pedagang grosir atau agen dan pialang tergantung pada apakah mereka mengambil hak atas produk yang mereka tangani, yaitu pedagang grosir, fungsi penuh, pekerja rak, fungsi terbatas, penjual dropship, agen dan broker, kantor koperasi dan pembelian milik pengecer. Pengecer terkadang bersatu untuk membentuk organisasi grosir mereka sendiri dalam bentuk, yaitu kelompok pembelian, kooperatif. Disiapkan untuk mengurangi biaya atau untuk menyediakan layanan khusus yang tidak tersedia di pasar. Pengecer toko. Roda retail adalah teori yang menjelaskan perubahan dalam retail sebagai suatu proses di mana pengecer baru mendapatkan pijakan kompetitif dengan menawarkan harga rendah dan layanan terbatas, kemudian menambah layanan dan menaikkan harga, menciptakan peluang bagi pesaing baru dengan harga rendah. Roda retail. Sebagai gambar 10:8 menunjukkan, sebagian besar perkembangan besar dalam retail tampaknya sesuai dengan pola roda. Strategi harga rendah dan layanan terbatas menjadi ciri supermarket, pengecer katalog, toko diskon, dan, yang terbaru, pengecer internet dan toko raksasa berukuran besar. Jenis toko retail. Pengecer toko memiliki berbagai ukuran mulai dari kios koran kecil hingga toko pop-up sementara, hingga department store dan pengecer mirip gudang seluas beberapa hektar seperti Klub Sam, tabel 12, 2 daftar berbagai jenis toko pengecer, dengan contoh setiap jenis. Jelas, ada banyak pendekatan untuk retail dan berbagai layanan, harga, dan lini produk yang ditawarkan oleh masing-masing gerai retail. Bagaimana cara pengecer bersaing? Mengidentifikasi target pasar. Memilih strategi produk. Membentuk strategi layanan pelanggan. Memilih strategi penetapan harga. Memilih lokasi. Membangun strategi promosi. Menciptakan suasana toko. 7. Keputusan pemilihan saluran distribusi dan logistik. Memilih saluran distribusi, di antaranya intensitas distribusi, jumlah perantara atau outlet yang melaluinya produsen mendistribusikan barangnya. Tingkat intensitasnya meliputi distribusi intensif, distribusi selektif, distribusi eksklusif, logistik dan distribusi fisik. Rantai pasokan adalah urutan lengkap pemasok yang berkontribusi dalam menciptakan dan mengirimkan barang atau jasa kepada pengguna bisnis dan konsumen akhir. Logistik adalah kegiatan yang terlibat dalam pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi di antara anggota rantai pasokan. Distribusi fisik, kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang jadi secara efisien dari jalur produksi ke konsumen. Elemen sistem distribusi fisik. Pergudangan, menyimpan produk saat bergerak melalui saluran distribusi. Gudang penyimpanan. Gudang distribusi. Penanganan bahan. Pemrosesan pesanan, pemenuhan. Inventaris yang dikelola vendor. Pelayanan pelanggan. Standar layanan pelanggan, pedoman kuantitatif yang ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk menentukan kualitas layanan yang ingin diberikannya kepada pelanggannya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian dalam kelas pengantar bisnis kali ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda dalam belajar membangun dan melatih kemampuan kita untuk melihat, menganalisis,
menyelesaikan masalah, mengambil keputusan bisnis yang benar tentang berbagai aktivitas dan objek bisnis.